Halo, jumpa lagi di Toko Obat Cina. Ya, silakan klik subscribe dan like ya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video kami yang terbaru. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang kolesterol dan trigliserida. Sering sekali kita menjumpai orang kota yang angka kolesterol dan trigliseridnya berlebihan ya. Kenapa? Ya karena makannya mulai enak-enak ya, mulai ngaco biasanya. Baik, kolesterol itu apa? Ya, nah kolesterol itu adalah substansi lemak yang ada di membran luar sel. Jadi dibuat dalam hati atau liver, tapi ada juga yang bisa didapatkan langsung dari makanan. Nah, kolesterol ini mayoritas ya terdapat di jaringan hewan dan manusia. Kolesterol itu sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh, penting juga untuk tubuh. Kenapa? Ya memang ini bahannya untuk pembentukan sel, pembentukan vitamin D, hormon, asam empedu, dan otak. Itu pembentuknya juga kolesterol. Jadi kalau kolesterolnya rendah sekali mendekati 0 itu juga tidak boleh, tidak baik ya. Memang nggak ada sih yang mendekati 0 ya. Tetapi kadang-kadang orang awam salah kaprah berarti yang bagus kolesterol itu 0 ya. Enggak, keliru ya. Harus ada, tetap harus ada ya, karena kalau tidak kacau semua badan kita nantinya. Nah, kolesterol itu ada 3 macam ya. Kolesterol total itu biasanya yang Anda kalau ngecek di apotek atau di mungkin waktu ada pemeriksaan kesehatan yang darahnya diambil dari ujung jari, itu kolesterol total yang dicek ya. Nah, itu semakin tinggi semakin jelek kalau kolesterol total. Nah, kalau ngecek jangan cuma itunya saja, jangan cuma yang total aja ya. Jadi Bapak Ibu juga harus ngecek kolesterol HDL dan LDL-nya. Nah, HDL itu kolesterol baik, high density lipoprotein. Nah, fungsinya HDL ini membawa kolesterol kembali ke hati untuk dihancurkan. HDL kerjanya berlawanan dengan LDL. Jadi dia bisa melindungi jantung, menghambat terjadinya arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah dengan cara mengeluarkan kolesterol dari arteri. Nah, cara terbaik untuk menaikkan kolesterol HDL adalah dengan berolahraga teratur. Makanan bisa nggak, Pak? Ya bisa, tetapi tidak banyak ya. Yang paling ampuh, paling murah adalah dengan cara berolahraga. Nah, HDL ini semakin tinggi semakin baik ya. Jadi berbeda dengan yang kolesterol total tadi, makin tinggi makin tidak baik, kalau HDL makin tinggi makin baik. Yang ketiga adalah kolesterol LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat orang bilangnya. Nah, kolesterol LDL ini fungsinya, tugasnya mengangkut kolesterol dari hati ke sel yang membutuhkan. Misalnya otak kita butuh kolesterol, nah dibawalah ke otak. Kemudian ada sel yang butuh diregenerasi, nah dibawalah kolesterol itu ke sana. Nah, nanti yang sisa berlebihan dibawa lagi kembali ke liver oleh HDL. Nah, LDL ini jahatnya, tidak baiknya karena dia bisa membentuk plak ya, jadi menumpuk di arteri sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan stroke. Nah, kenapa kok bisa menumpuk? Karena LDL mudah sekali teroksidasi dengan radikal bebas. Ya, seolah-olah kolesterolnya itu kayak kena lem nempel di dinding pembuluh darah kita. Nah, radikal bebas sumbernya dari mana? Macam-macam, banyak sekali ya, dari makanan, dari pengawet ya, dari sinar matahari, kemudian dari rokok ya. Rokok itu radikal bebasnya tinggi sekali ya. Jadi udahlah, nggak usah ngerokok, stop rokoknya. Nah, berapa hasil lab Anda? Nah, kalau Anda mau ngecek yang akurat, sebaiknya puasa dulu ya, 8-10 jam sebelum darah Anda diambil. Misalnya mau ambil darahnya jam 7 pagi, ya sebaiknya sih jam 9 itu sudah stop makan. Minum air putih boleh, tapi makan tidak boleh ya. Nah, nanti dilihat ya, LDL, HDL, total kolesterol, dan trigliseridnya berapa. Angkanya mungkin berbeda dengan yang di tabel ini. Terus yang betul yang mana? Yang betul adalah yang di lab Anda ya. Anda jangan pakai patokan angka ini, tapi Anda bandingkan di hasil lab Anda. Biasanya itu nanti ada nilai rujukan normalnya berapa ya.
Kebanyakan sih kalau LDL mereka pakai angka rujukan 130 maksimal. Yang bagus yang mana? Ya di bawah 100 itu bagus LDL-nya. Kalau di atas 130 sudah jelas tinggi, tidak baik. HDL ya. HDL ada yang pakai patokan 60, ada yang 55 ya. Makin tinggi makin baik tentunya. Ya. Kemudian kolesterol total. Nah, kebanyakan pakai patokannya 200, ada yang pakai patokan 150. Nah, kalau 200 paling baik berapa? 150. Loh, 198 kan juga masih di bawah 200. Betul, di bawah 200, tapi kalau besok Anda kondangan, makannya ngaco, ya, gulai kambing lah, jeroan lah, dan macam-macam itu Anda makan semua, ya, lusa kolesterolnya pasti naik di atas 200, jadi tidak aman, ya. Jadi kalau 150, salah makan sedikit, kita masih ada di batasan aman, di bawah 200. Nah, kemudian trigliserid juga ada yang pakai patokan 150, ada yang pakai patokan 200. Ya, sekali lagi jangan dipepetkan ya. Kalau 150 ya paling baik ya 110, 120 lah. Supaya kalau terjadi salah makan kita masih ada di rentang yang normal. Nah, lakukan cek rutin ya, setidak-tidaknya 6 bulan sekali. Nah, jadikan hasil lab ini sebagai evaluasi pola makan kita. Jangan keliru ya Bapak Ibu. Wah, hasil labnya normal, aman, berarti makannya boleh makan jeroan banyak-banyak, boleh makan cumi lebih banyak, ya enggak begitu ya. Jadi kalau hasil lab Anda baik, artinya pola makan Anda selama 1 bulan terakhir itu sudah bagus. Pertahankan ya, jangan malah kendor ya. Nah, nanti yang dikhawatirkan adalah pada saat Anda pola makannya kendor, selama kendor 6 bulan itu tidak di lab. Ya, karena kami jarang sekali menemui orang yang masih sehat ya, mereka rutin melakukan cek kolesterol trigliserid itu setiap bulan. Ya. Yang rutin rajin mengecek setiap bulan mereka yang sudah terlanjur kena stroke atau jantung koroner. Kalau yang normal-normal jarang sekali. Ya, 6 bulan sekali aja udah bagus itu. Ya, jadi hati-hati. Nah, ini tabel makanan yang berkolesterol. Nah, perhatikan saja yang 5 besar yang di bawah. Ya, paling jahat nomor 1 adalah telur puyuh. Ya, jadi kalau Anda makan soto, telur puyuhnya ya makan 1 aja. Ya, kalau 1 tusuk itu kan isinya bisa 5 ya. Kalau Anda makan 3 tusuk, 4 tusuk, waduh, kebayang ya kolesterolnya langsung naiknya luar biasa itu. Kemudian otak ya. Terus kuning telur ya. Kuning telur juga jahat ya. Kalau putih telur 0 aman ya. Kemudian cumi-cumi. Nah, dari semua seafood yang paling jahat adalah cumi-cumi ya. Bagaimana kerang dan kepiting? Kerang dan kepiting kolesterolnya sepertujuhnya dari cumi-cumi. Ya, jadi masih mendingan lah. Kemudian jeroan. Ya, ini juga yang harus Anda betul-betul hindari. Ya. Nah, penyebab kolesterol apa? Ya, yang pertama bisa jadi karena keturunan, ya. 15% sih, ya. Penelitiannya pengaruhnya karena keturunan. Genetis bisa jadi mungkin ya. Ada kelainan genetis bisa juga ya. Ada orang-orang yang mengalami hiperkolesterol. Makanya sudah ketat sekali tetapi kolesterolnya masih nggak turun-turun ya, ternyata dia punya cenderungan hiperkolesterol, jadi harus konsumsi vitamin E-nya jauh lebih tinggi ya dibanding orang normal. Nah, ada juga prediksi ini keturunan pola makan ya, jadi kalau orang tuanya makannya ngaco kan anak-anaknya juga ikut ngaco kan ya, sehingga penyakitnya sama ya, seolah-olah ini keturunan. Yang kedua adalah faktor usia. Semakin tua metabolisme tubuh itu semakin menurun. Jadi semakin tambah usia, semakin perlu mengontrol pola hidup dan pola makan. Ya, hati-hati. Kemudian terlalu banyak konsumsi makanan berlemak, gorengan, santan, daging, jeroan, otak. Ya, sering sekali kami ketemu dengan orang-orang yang waktu ditanya, "Bu, Pak, sering konsumsi ini gorengan santan?" Ya. Oh, enggak, ya. Nah, tapi endaknya itu baru seminggu. Ya, bertahun-tahun konsumsinya seperti itu ya, hendaknya baru seminggu. Nah, itu kan menipu diri sendiri itu sebetulnya ya. Nah, kemudian kurang konsumsi serat buah sayur dan antioksidan, Chinese tea buah sayur ya. Serat itu membantu sekali ya untuk membuang kolesterol
Ya, jadi kalau Anda lagi makan yang agak ngaco, yang kolesterolnya banyak, ya pastikan antioksidan ya seratnya juga diperbanyak ya untuk mengimbanginya. Stres juga pengaruh ya, obesitas jelas ya. Meskipun tidak selalu orang gendut itu kolesterolan ya. Sebaliknya tidak selalu orang kurus itu kolesterolnya tinggi. Ya. Tetapi faktor risikonya akan naik. Yang jelas orang gendut trigliseridnya pasti tinggi ya. Nah, kemudian merokok ya, radikal bebasnya jadi meningkat, jarang olahraga, HDL-nya jadi rendah, kurang gerak atau aktivitas fisiknya berkurang. Nah, trigliserid. Apakah trigliserida ya? Jadi ini merupakan salah satu lemak yang dibawa dalam aliran darah. Trigliserida merupakan hasil konversi kalori yang tidak terpakai dan disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk lemak. Ya, itu memang mekanisme tubuh seperti itu. Batas normalnya di bawah 150 mg per desiliter. Ya, untuk pengecekan di laborat pastikan Anda puasa dulu ya, 10 jam lebih baik. Nah, gejalanya apa trigliserid? Tidak ada gejala yang pasti. Ya, pada kasus-kasus tertentu ya, kulitnya itu bentol-bentol berlemak itu ya. Namanya xanthoma. Ya. Tapi jarang juga yang mengalami seperti ini ya. Nah, bedanya apa kolesterol dan trigliserid? Mana yang lebih bahaya? Sama aja ya. Jadi kalau kolesterol disimpan dalam jaringan hati atau di dinding pembuluh darah, kalau trigliserid disimpan dalam sel lemak dan dibawa dalam darah. Ya. Nah, kolesterol itu fungsinya untuk membangun sel, untuk vitamin D, untuk hormon dalam tubuh kita. Ya, kalau trigliserid itu fungsinya menghasilkan energi bagi tubuh. Ya, kalau ditanya mana yang lebih berbahaya, sama saja. Ya, dua-duanya sama-sama bahayanya, dua-duanya membuat darah kita menjadi lebih kental. Ya. Nah, penyebab trigliserid tinggi yang pertama obesitas ya. 99% mereka yang obesitas pasti mengalami masalah trigliserida yang tinggi. Ya, lemaknya banyak soalnya ya. Kemudian diabetes ya. Malas beraktivitas fisik ya, mager ya, malas gerak ya, gemar mengkonsumsi makanan berkalori tinggi, contohnya apa, yang manis-manis, karbo, kemudian gorengan-gorengan, lemak-lemak ya, itu jelas tuh ya. Terus hipotiroid ya, jadi metabolismenya melambat ya. Kemudian penyakit ginjal itu juga menyebabkan trigliserid, efek samping sejumlah obat ya, pil KB, terapi hormon pengganti hormon estrogen ya. Nah, akibat kolesterol dan trigliserid tinggi menghambat sistem metabolisme tubuh yang jelas. Terjadi resistensi insulin, sel tubuh tidak mau menerima insulin sehingga glukosanya naik terus. Ya, ini biang keroknya diabetes. Kemudian terjadi peradangan pankreas, ya, bisa jadi nanti memicu terjadinya diabetes tipe 2. Ya. Tipe 2 itu masih bisa disembuhkan. Jadi, kalau orang diabetes sekarang memang kebanyakan karena pola makan ya. Untuk lebih lengkapnya nanti Anda bisa lihat video tentang diabetes ya. Nah, akibat lain fatty liver ya. Jadi lemak yang membungkus organ itu jadi berlebihan ya, visceral fatnya terlalu tebal. Darahnya menjadi kental. Orang yang mengalami trigliseridnya terlalu tinggi, kalau darahnya dikeluarkan itu warnanya biasanya merah tua. Dan yang lebih mengerikan lagi kalau trigliseridnya betul-betul tinggi ya, itu ada putih-putih ya. Anda bayangkan aja minyak goreng yang dimasukkan ke kulkas ya, itu membeku kan. Nah, putih-putih seperti itu yang terjadi pada darah Anda kalau trigliseridnya terlalu tinggi ya. Kemudian hipertensi ya, berujung pada jantung koroner dan stroke. Nah, mencegahnya bagaimana? Jaga berat badan tetap ideal. Nah, olahraga harus mulai teratur, minimal 3 kali per minggu 30 menit. Kurangi konsumsi makanan yang berkolesterol tinggi ya, tadi gorengan, santan, daging, lemak, jeroan otak. Stop merokok, konsumsi suplementasi untuk detox ya, karena ini penting sekali. Nah, apa yang kita bisa konsumsi? Yang pertama Jiangzeti ya, ini untuk mengendalikan hipertensi, menurunkan kolesterol dan trigliserid ya. Nah, ini bagus untuk perawatan harian. Ya, Anda bisa seduh menggunakan air mendidih, tidak boleh pakai gula. Nah, kalau mau cepat ya, misalnya angka Anda kok ekstrim sekali ya, kolesterol dan trigliseridnya, Jitosan.
Ini luar biasa hebat untuk menurunkan kolesterol dan trigliserid secara cepat sekali. Ya, kemudian pastikan juga konsumsi grape ekstrak karena ini membantu membersihkan plak pembuluh darah supaya risiko jantung koroner dan stroke itu jauh, ya, jauh-jauh dari Anda. Nah, grape ekstrak ini juga sangat dianjurkan untuk mereka yang berusia di atas 40 tahun karena kebayang aja ya Bapak Ibu, Anda punya rumah dihuni 40 tahun, kira-kira pipanya berkerak nggak? Karatan nggak mungkin? Ya, pastinya ya, apalagi pembuluh darah kita, dimana yang kita konsumsi banyak yang ngaco-ngaco gitu kan. Jadi pastikan Bapak Ibu jaga pola makan, jaga pola hidup, ingat mencegah jauh lebih baik, harta yang paling utama adalah kesehatan.